Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sedulur semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan waktu, kesempatan, kesehatan untuk berjumpa kembali, untuk berbahagia kembali dan sinau bareng pastinya nanti. Sesuai dengan permintaan dari adik-adik semuanya. Juga rasa penasaran kita, saya juga masih penasaran ini. Di kesempatan video terakhir, konten sebelumnya gitu, saya dan Mas Mimin sempat menyinggung sapi yang ada di belakang saya ini. Dan selalu ada kejutan di setiap lebaran. Siapakah dia? Nanti kita bakal bercerita banyak, bercerita lebih. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Saya mengajak teman-teman semua untuk kenalan dengan sapi yang ada di belakang saya. Bukan penerus, apalagi pengganti. Jadi setiap sapi yang ada di Berkah Setia Farm Purworejo mempunyai power, mempunyai karakter yang berbeda, dan karakter tersebut tidak bisa digantikan, tidak bisa diteruskan. Yang jelas sapi ini bukan penerus dari Mas Remon atau bukan juga pengganti dari Mas Remon, tapi memang ya sapi ini adalah sapi ini gitu. Oke, singkatnya, alhamdulillah kemarin di kesempatan Idul Kurban kami semuanya disibukkan dengan kegiatan yang di situ pengambilan sapi, penjualan sapi, penghantaran sapi, juga perawatan sapi. Karena saking banyaknya jumlah populasi sapi yang ada di kandang Berkah Setia Farm kemarin, karena memang hari raya kurban, permintaan alhamdulillah cukup banyak sekali. Nah, kita juga sempat pusing gitu, sempat membuang seluruh waktu kita, meluangkan seluruh tenaga kita untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, teruntuk sapi-sapi yang jenis jumbo. Di kesempatan 3 minggu terakhir, nah ini teman-teman sedulur semua, saya mendapatkan permintaan dari customer bahwasanya untuk sapi bobot 1,2 ada enggak? 1.200 kilo gitu. Nah, saya bilang tidak ada di kandang karena sudah sold gitu ya, artinya sudah terjual sebagian. Yang free atau yang masih bisa dipinang gitu belum ada, tapi saya tidak memberikan tidak ada gitu, tidak. Artinya saya bisa mencarikan atau membantu untuk pemenuhan tersebut dengan tempo waktu sekiranya 1 minggu. Alhasil saya keliling di rekan-rekan peternak yang memang sudah kemitraan dengan saya gitu. Kami artinya ketika kami barangnya banyak, kita juga bisa memberikan ke mereka. Ketika teman-teman kami juga barangnya atau sapinya banyak, bisa nanti saya bantu untuk penjualan, artinya seperti itu. Dan kesempatan itu kita tidak memiliki kesempatan peluang untuk mendapatkan sapi dengan bobot yang diinginkan 1.200 lebih dengan bobot real timbang di kandang kami. Adanya rata-rata 1.100, 1.000 kilo lebih, 900 lebih. Dan kesempatan itu alhamdulillah ada yang bobotnya 1.100 lebih. Nah itu alhamdulillah customer cocok. Dan setelah customer cocok, nah ini teman-teman seluruh semua, saya mendapat WhatsApp bahwasanya masih ada sapi jumbo yang tersisa di daerah istimewa Yogyakarta pastinya ya, pesisir juga kok, pokoknya tidak jauh dari pesisir gitu, bahwasanya ada sapi besar. Nah kesempatan itu saya sudah tidak membutuhkan lagi, dalam artian customer saya, konsumen, terus kebutuhan dari Bapak Ibu lingkungan sekitar kami juga sudah terpenuhi semuanya. Tapi yaitu salah satu kewajiban bagi kami, saya sendiri, karena memang sudah diberikan amanah, ya mau nggak mau ketika ditawari sapi kurban yang memang cocok itu selalu saya pantau. Walaupun bukan saya pribadi, nanti bisa dari anggota keluarga kandang gitu, selalu kami pantau. Dan ketika kami pantau, kami mendapatkan kejutan. Nah seperti tadi, selalu ada kejutan di setiap lebaran. Kok ada yang manis gitu. Nah salah satunya sapi ini. Sapi ini saya dapatkan atau saya melihat, jadi cinta pada pandangan pertama, kata Irfan Hakim ini. Setelah saya melihat sapi ini, saya langsung jatuh hati gitu. Tapi nggak boleh berlebihan, karena saya harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Pokoknya nggak boleh berlebihan, karena saya sudah cinta, ya wes sewajarnya saja. Dan bismillah, semoga menjadi rezeki untuk saya dan teman-teman kandang ini. Kesempatan itu sudah ditawar sama pedagang atau customer dari pihak beliau
yang mempunyai sapi ini dengan harga yang fantastis tinggi. Tetapi saya yakin kalau rezeki itu nggak kemana ya. Sampai saya melihat sapi ini teman-teman sedulur semua jam setengah 11 malam. Nggak sopan sebenarnya bermalam-malam seperti itu kan, tetapi karena diundang ya mau nggak mau tetap sopan dan harus toh diundang sama rekan kami untuk melihat, tidak membeli loh, melihat. Langsung kelepek-kelepek saya, ya Allah gimana saya harus mendapatkan sapi tersebut, saya nggak bawa uang, kondisi juga lagi seperti ini. Sebenarnya ada jurus yang paling manjur dan jurus itu saya kira bisa diaplikasikan untuk teman-teman semuanya. Di depan sapi ini saya sholawat 3 kali dan di rumah saya sholawat sampai pagi. Pokoknya bismillah harus kena, harus tak bawa pulang gitu. Padahal luar biasa ya. Nah di situ memang perjuangan dan nilai semangat saya ada, yaitu ketika saya mengadakan atau saya membeli hewan ternak atau sapi itu sendiri. Ketika kita bisa menjual itu hal yang ya biasa, kita jual sapi itu biasa, tapi ketika kita bisa mendapatkan hal yang lebih gitu, wah rasa kepuasan itu, rasa bangga terhadap diri kita dan teman-teman yang ada di sekeliling kita, teruntuk keluarga kandang, itu luar biasa. Yaitu jurusnya atau apanya ya, pokoknya pelurunya itu hanya sholawat sampai subuh, sholawat ya tidur tetap, tapi bangun sholat lagi harus kena. Jadi saya tidur itu terjaga, nggak bener-bener tidur, bangun harus kena. Saya tunggu kabar habis subuh, sudah deal pedagang, sudah deal bakul dengan customer sebelumnya, pokoknya tak wolak-walik bagaimanapun caranya harus dapat. Alhamdulillah rezeki tidak kemana, saya ambil, sepakat, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan, semuanya mendapatkan apa ya, hasil yang memang sewajarnya. Dan saya juga mendapatkan sapi sesuai dengan permintaan dari saya dan bapak saya gitu. Alhamdulillah si pewaris, karena kita tidak boleh menyebutkan penerus, jangan sampai ini meneruskan Mas Raymond, jangan sampai karena Mas Raymond happy endingnya tidak kurang menyenangkan. Jadi tidak boleh meneruskan, tidak boleh menggantikan, pokoknya yang sudah biarlah sudah. Cuma kita bisanya mewariskan, semoga sapi ini bisa mewariskan yang baik-baik dari keduanya, baik Mas Raymond ataupun Mas Grandong dan keluarga. Kita sepakat memberikan nama Wariso. Nah, bismillah, semoga Wariso bisa menjadikan saya dan teman-teman kandang semangat lagi, bangkit lagi untuk yang baik-baik lah. Pokoknya kita harus semangat lagi di dalam dunia peternakan ya, karena ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, saya kira powerful nanti, maksimal totalitas segalanya yang ada di dalam kandang. Cuma PR-nya, garis bawahnya, dilarang berlebihan. Perlakukan semua hewan yang ada di kandang dengan sama, tidak boleh beda. Yang berbeda ketika dia obesitas atau sudah bobotnya lebih dari 1 ton up, selalu saya berikan kipas angin. Nah, jadi saya memberikan motivasi kepada sapi-sapi yang lain, kalau kamu mau kipas angin, ayo berlomba-lomba dalam menggemukkan berat badan. Saya selalu membisiki seperti itu teman-teman. Jadi biar sapi-sapi yang lain juga iri, tapi irinya bukan iri dalam kejelekan kebaikan. Aku harus 1 ton up biar dikasih kipas angin. Aku harus jumbo 1,2 atau 1,3 biar diberikan tempatnya lebih luas. Aku harus A, B, C, D. Nah, itu tidak pilih kasih, itu tidak membedakan, cuma memang itu adalah sebagai prioritas gimana kita bisa memperlakukan hewan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini dia Wariso. Baik sedulur semua, tadi kita sempat sedikit bercerita sejarah dari Bang Wariso, Mas Wariso. Nah sekarang kita langsung perdekat saja, kita lebih jelas melihat dengan seksama apa sih keunggulan dari Mas Wariso dan kenapa saya bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Waduh, oke. Yang pertama adalah jenisnya dulu teman-teman. Secara keseluruhan teman-teman bisa melihat semuanya karena beda tempat, beda penyebutan. Yang jelas ini sapi, bukan gajah, apalagi unta. Nah, untuk Mas Wariso sendiri saya menyebutnya adalah jenisnya Limousin Cross Brahman. Kenapa? Ya karena seperti ini. Kenapa Limousin? Karena warnanya, kakinya, kepalanya Limousin.
Kenapa Brahman? Karena ada punuknya, mungkin gelambirnya, ekornya, kelaminnya, dan lain sebagainya. Brahman. Yang jelas sapi insya Allah sehat, dan yang membuat saya cinta, yang membuat saya tertarik tidak lain karena posturnya teman-teman. Saya sangat senang dengan sapi yang posturnya jauh lebih tinggi daripada saya sendiri. Jadi ketika saya bisa mengambil tali sapi itu atau memegangi sapi itu, sapinya terlihat lebih tinggi daripada saya. Nah, khusus Mas Wariso ini alhamdulillah sudah iya di atas rata-rata lah bagi kami dan keluarga kandang, dan bagi sapi-sapi yang ada di kandang kami sudah termasuk kategori jogrok tinggi. Lalu jenisnya Brahman cross limosin atau limosin cross Brahman, tingginya sudah di atas KKM. Lalu istimewanya apa lagi sih teman-teman? Istimewanya ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, karena ganteng itu relatif dan indah itu relatif. Yang jelas gimana bisa ada timbal balik antara keduanya, artinya saya bisa mendapatkan kebaikan dari sapi itu tersebut, saya bisa mendapatkan keuntungan, bisa mendapatkan keindahan, kesukaan, semangat yang jelas, dan sapi itu juga bisa mendapatkan apa yang harusnya didapatkan dari saya, pakan yang banyak, yang cukup, yang enak, tempat tidur yang nyaman, lalu perlakuan atau apalagi ya, semuanya yang baik-baik, intinya seperti itu. Nah, itu yang baik adalah yang bisa menimbulkan kedua belah pihak atau memberikan manfaat untuk keduanya. Lalu dari segi kepala, nah ini bicara masalah spek ya teman-teman semuanya. Yang jelas bismillah, alhamdulillah kami belum pernah mendapatkan dan jangan sampailah mendapatkan atau menjual sapi dengan kondisi cacat, yaitu sanglir. Sanglir itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu kelaminnya satu. Itu kan tidak boleh, karena hilang separuh itu nggak boleh. Ekor putus juga alhamdulillah tidak ada, jangan sampai ada. Telinga sobek alhamdulillah utuh semua, tanduk simetris alhamdulillah. Lalu apalagi ya, kaki juga luar biasa kering. Jadi untuk belajar, tidak merendahkan dan tidak mengunggulkan, nggak baik. Bercerita yang sudah-sudah, yang lebih-lebih kita bisa belajar dengan seksama lagi. Nah, saya sedikit ulas lagi tentang Mas Remon ya. Mas Remon kan sudah tidak ada. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa mendengarkan bersama ya, bercerita bersama tentang Mas Remon. Untuk itu saya bisa belajar dari Mas Remon. Kaki besar belum tentu kuat, kaki kecil belum tentu tidak kuat. Artinya yang kita butuhkan sebenarnya apa sih? Yang kuat. Nah, yang kuat yang seperti apa sih? Apakah harus besar? Tidak, bagi saya tidak, tapi kering. Nah, selalu saya mengucapkan kaki kering. Tapi dengan kondisi hewan yang masih ada, saya tidak bisa menjelekan. Oh, Mas Remon nggak kuat gitu, karena dulu masih ada, saya tidak. Oh, Mas Grandong tidak kuat, karena dulu Mas Grandong masih ada. Sekarang saya bilang kayak gitu, bukannya tidak boleh, tapi hanya untuk sharing bersama. Kalau Mas Grandong saya kira lebih kuat daripada Mas Remon. Kenapa? Kakinya lebih kecil. Loh, kok malah yang lebih kecil lebih kuat? Tidak, kita berbicaranya lebih kering. Mas Remon memang sapi yang saya dapatkan, sapi yang saya miliki, kami miliki itu sapi yang kakinya paling besar. Akan tetapi bila teman-teman lebih seksama melihat, lebih jeli melihat, Mas Remon mempunyai kaki yang sangat basah. Apa sih kaki basah? Maksudnya fungsi kaki adalah menopang berat badan atau mengangkat beban, dan isi dari kaki itu adalah tulang, bukan daging. Nah, teman-teman bisa melihat Mas Remon kakinya banyak dagingnya, basah, artinya kerap kali cedera, seperti cedera tergores langsung keluar darahnya, lama sembuhnya. Terus kalau kesleo gitu, pas nginjak, mohon maaf, pas jalan gitu, kesandung gitu, pincang juga sembuhnya paling nggak berbulan-bulan. Nah, sekarang kita bicarakan yang ada, tapi yang baik-baik, jangan sampai yang baik-baik. Mas Wariso, kemarin kakinya kena goresan, keluar darahnya banyak, tapi alhamdulillah sejam sudah kering, 1 hari sudah lukanya kering, dan 2 hari sudah hilang. Nah, karena ya itu tadi, fungsi kaki apa nanti bisa searching bareng-bareng dan sinau bareng-bareng. Saya yakin teman-teman peternak semuanya mempunyai pengalaman yang sama dan cara penanganannya berbeda, dan mungkin ya ada yang indah lah seperti itu. Kembali lagi ke Mas Wariso, kepalanya luar biasa ya teman-teman ya. Ya sesuai selera dari saya sendiri, dan untuk postur badannya juga di atas rata-rata tingginya. Artinya memang selera saya seperti itu, yang tinggi-tinggi, yang jagrak-jagrak, dan
Yang membuat saya harus mendapatkan Mas Wariso itu apa sih dulu sih? Tadi saya sebelum menyebutkan ya. Poel gigi. Nah, gigi dari Mas Wariso itu sendiri saya anggap karena dulu memang momennya dulu kurban, saya jadi fokusnya ke bagaimana bisa mendapatkan barang yang jumbo dan kita bisa memenuhi kebutuhan dari customer. Lalu kesempatan itu Mas Wariso saya buka giginya, loh kok masih baby gitu. Saya tidak menyebutkan itu poel berapa, yang jelas Mas Wariso masih muda gitu aja. Artinya belum 3 pasang apalagi rampas, belum. Nah, itu menjadi alasan pendukung, alasan utama kenapa saya masih mempertahankan Mas Wariso sampai sekarang. Dan insya Allah semoga harapan kami semua bisa menjadi pewaris tahta kebaikan. Jadi semua yang baik-baik yang ada di kandang Berkah Setia Farm Purworejo, yang sudah-sudah yang tidak ada seperti Mbah Gareng, Mas Remon, Mas Grandong, Mas Triton, Seno, Herseto, semuanya yang baik-baik nanti bisa diwariskan kepada Mas Wariso. Dan harapannya Mas Wariso bisa menjadikan contoh untuk sapi-sapi yang lain juga, teruntuk yang ada di kandang kami, agar saya dan teman-teman yang lain bisa lebih semangat lagi, bisa lebih powerful lagi dalam beraktivitas, terutama berternak itu sendiri, seperti itu. Oke teman-teman semua, tadi sebenarnya kita mau seru-seruan bareng ya. Kita mau mandikan Mas Wariso di luar, kita jalan-jalan juga, tapi karena Mas Mimin bangunnya kesiangan ya, datangnya kesiangan, jadi next video, next konten kita bakal seru-seruan lagi bareng Mas Wariso. Ya pastinya sesuai dengan saran dari teman-teman semua dong, adik-adik semuanya. Nanti yang setuju dibuatkan konten Mas Wariso lagi silahkan komentar, dan kontennya mau seperti apa, mau narik gerobak, mau narik mobil, mau narik apa, bebas. Nanti yang terbaik, yang memungkinkan dan yang kita bisa bakal kita buatkan video yang jelas untuk kebahagiaan kita bersama. Dan saya mau mengajak sedulur semua untuk memperlihatkan apa sih favorit food dari Mas Wariso, apa sih kesukaan dari Mas Wariso untuk makanannya. Nah, kita sudah bawakan ini teman-teman semua. Apa ya? Tara! Nah, di sini ada roti. Nanti kita coba karena Mas Wariso itu sendiri adalah sapi yang unik ya, sapi yang hits kekinian gitu. Jadi dia suka yang apa ya, instan gitu, yang harapannya nanti kamu sehat. Wah toh udah lihat toh kayak gini langsung melirik ya. Kita berikan yang coklat dulu ya, ya. Cie, nggak kerasa dulur kalau cuma satu, kita berikan 3 ya, kita berikan 3. Tadi pagi kita sudah berikan 1 piring penuh roti, apa bahasanya ya, pokoknya roti enak. Bukan mubazir, karena memang ya daripada tidak dimakan kita berikan, karena saya sudah kenyang dan Mas Mimin juga sudah kenyang semuanya. Kita berikan lagi coklat lagi, yuk. Oke. Yang terakhir keju. Semoga mau ya, karena keju kan amis, sapi kan tidak suka yang amis. Bismillah, mau? Wah, mau. Oke. Nah, itu dia dari Mas Wariso. Mungkin nanti next konten, next video kita bakal buatkan lagi yang lebih indah, yang lebih meriah, yang lebih menarik, sesuai dengan saran dan permintaan dari teman-teman semua yang pasti. Walahu minkum, banyak kurangnya saya dalam tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.